Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Saya Pak Ulum akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan CPT untuk kegiatan USP atau ujian satuan pendidikan. Baik, yang harus kalian perhatikan yakni pertama, dalam menggunakan aplikasi CPT ini hanya diperkenankan menggunakan browser Chrome dan Microsoft Edge. Saya tekankan lagi, hanya bisa menggunakan browser Google Chrome dan Microsoft Edge. Jadi nanti tidak ada pertanyaan lagi, Pak, Safari Google bisa, Pak, UC browser bisa. Tidak bisa, saya jawab itu. Tidak bisa karena CPT ini hanya bisa dan hanya mendukung dua browser, yakni Google Chrome dan Microsoft Edge. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam CPT ini wajib mengaktifkan kamera, baik itu kamera smartphone maupun laptop. Jika di dalam laptop kalian tidak ada kamera, pakai saja smartphone, pakai aja smartphone. Baik, itu. Karena kalau tidak ada kamera nanti kalian tidak akan bisa mengerjakan ujiannya. Otomatis sistem akan mendeteksi dan akan memaksa kalian untuk keluar dari halaman pengerjaan. Baik, itu. Kemudian poin yang ketiga yakni CPT ini selama pengerjaan soal tidak diperkenankan untuk membuka tab browser baru, apalagi membuka aplikasi lain. Jika masih bandel melakukan hal tersebut, maka sistem akan mendeteksi otomatis dan kalian akan diblokir untuk mengerjakan ujiannya. Resikonya kalian tidak akan bisa melanjutkan ujiannya. Baik, itu 3 poin tadi harus benar-benar kalian perhatikan. Baik, oke. Kemudian sini saya mencontohkan bagaimana cara menggunakan CPT. Langsung saja kalian buka browser Google Chrome-nya. Karena di sini saya mencontohkan pakai Google Chrome. Baik, kemudian kalian masukkan alamat URL-nya di usek.smpmiosi.online. Oke, jika sudah kalian enter. Nah, jika muncul seperti ini, kalian sudah berhasil masuk di halaman login. Tapi kalian perhatikan di sebelah kirinya alamat URL usek.smpmiosi.online. Di situ kan ada ikon warning atau tanda seru. Nah, jika kalian dalam hal atau keadaan seperti ini masuk untuk ke tahap berikutnya, maka dengan catatan tidak akan bisa mengaktifkan kamera dan otomatis nanti kalian tidak akan bisa melakukan pengerjaan soal, karena kata intinya CPT ini hanya bisa mengerjakan soal jika kamera diaktifkan. Dikarenakan ini ada icon warning,
tidak akan bisa mengaktifkan kamera. Baik, jika kendalanya seperti ini, kalian solusinya bagaimana? Kalian klik saja di alamat URL-nya, kemudian kalian klik logo pensil. Nah, jika sudah, ini ada keterangan, ada alamatnya http://2/usek.smpmiosi.online. Kalian ganti saja http menjadi https begini. Nah, jadi kan https://usek.smpmiosi.online. Nah, jika sudah kalian ganti seperti ini, kalian klik enter saja. Nah, icon warning tadi akan berubah menjadi icon gembok atau icon kunci. Baik, jika seperti ini maka bisa untuk mengaktifkan kamera. Baik, begitu teman. Nah, kamera diizinkan, atau keterangannya sini koneksi aman, kamera diizinkan. Nah, jika sudah, kalian masukkan username kalian yang diberikan oleh wali kelas masing-masing. Ini saya contohkan username saya dan saya klik login. Nah, setelah berhasil memasukkan username tadi, maka kita akan diarahkan ke selamat datang, bacalah petunjuk ujian di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, agar supaya Anda tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan ujian hari ini. Sebelum Anda login ujian, periksa kembali data Anda di bawah ini. Kalau tidak sesuai, segera melapor ke pengawas ujian. Nah, pastikan peserta biodata peserta ujian ini atas nama kalian dan kelasnya juga kelas kalian. Baik, kemudian saya lanjutkan. Kalian klik saja di ini icon garis 3 di pojok kiri atas. Kalian klik kegiatan USB. Nah, setelah kalian klik kegiatan USB, maka akan muncul sub menu baru, yakni petunjuk ujian dan jadwal ujian. Kalian klik dulu jadwal ujiannya di sub menu jadwal ujiannya ini. Bentar. Nah, setelah itu kita akan dapat informasi mengenai ujian hari ini yang harus kita kerjakan. Dimulainya jam berapa, selesainya jam berapa. Baik, begitu. Yang kalian harus perhatikan, yang benar-benar harus kalian perhatikan, yakni di dalam CPT ini toleransi terlambatnya hanya 15 menit. Jika melebihi 15 menit, maka kalian tidak akan diizinkan untuk mengerjakan ujiannya. Begitu. Jadi tidak ada alasan lagi ketiduran, ada alasan lagi apa gitulah, lagi gitu. Biasanya gitu, Pak saya ketiduran, Pak saya gini lah, Pak gini. Nah, itu tadi. Jadi harus kalian perhatikan sesuai dengan jadwal ujiannya. Dan dalam untuk bisa login ke aplikasi CPT-nya ini hanya diberikan toleransi 15 menit, keterlambatan 15 menit. Jika melebihi waktu yang sudah ditentukan atau toleransi itu sudah melebihi, maka kalian tidak akan bisa melakukan atau mengerjakan ujiannya. Baik, itu. Baik, gitu. Kemudian kalian klik kembali icon garis 3 pojok kiri. Bentar. Sebentar, ada kendala teknis ini. HP saya nge-lag ini.
kalian klik saja. Tadi kan sudah kita klik jadwal ujian. Nah, selanjutnya kalian klik petunjuk ujian. Nah, di sini nanti petunjuk ujiannya akan muncul banyak sekali. Bagaimana petunjuk ujiannya pelaksanaan ini, bagaimana bla 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 bla, belapan pertama bla bla, dua bla 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 gitu. Karena ini masih simulasi, hanya sekedar tulisan seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini, kalian harus baca dari awal sampai akhir. Jika sudah membaca, maka bisa kalian klik ini, tombol yang berwarna merah ini, yang dengan keterangan saya sudah membaca petunjuk ini. Nah, jika sudah mengklik tombol tadi, maka kalian akan diarahkan di halaman login ujian. Ujian. Kemudian kalian klik kembali ini tombol garis tiganya. Nah, di menu kegiatan USB tadi kan awalnya hanya ada 2 submenu, yakni petunjuk ujian dan jadwal ujian. Nah, ini ketambahan baru lagi login ujian. Nah, di submenu login ujian ini akan muncul setelah kalian mengeklik menu pertama, yakni jadwal ujian, kemudian petunjuk ujian, maka akan muncul login ujian. Jadi harus berurutan, tidak boleh melompati langsung, tidak boleh. Maka jika seperti itu, maka di submenu login ujian ini tidak akan muncul. Baik, gitu. Kemudian saya lanjutkan saja. Kalian pilih mata pelajaran yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini muncul keterangannya belum presensi. Nah, ini dengan dengan durasi waktu 60 menit, pengerjaan 60 menit dengan mata pelajaran TIK. Baik, itu. Karena di sini keterangannya belum presensi, yang berhak mempresensi yakni pengawas ujian. Kalian tunggu saja 1 sampai 5 menit lah gitu. Setelah itu kalian rajin-rajin refresh saja, nanti jika sudah dipresensi oleh pengawasnya, maka tulisan belum presensi ini akan berubah otomatis. Nah, ini saya contohkan di refresh saja. Nah, karena ini sudah saya presensi di pengawasnya, maka akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, kita bisa melakukan aktivitas ujian gitu. Begitu. Kemudian kita masukkan nomor pesertanya yang diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Yang perlu kalian ingat, nomor peserta ini berbeda dengan username, gitu ya. Jangan sampai keliru, awas. Nomor peserta berbeda dengan username. Ini saya masukkan username saya. Bentar. Username. Nah, saya masukkan username saya. Saya masukkan nomor peserta saya. Nah, nomor peserta ini beda-beda ya. Kalian masing-masing berbeda-beda. Kalian saja di kartu peserta yang diberikan oleh wali kelasnya. Kemudian token ujian ini masukkan token ujiannya itu di apa? Di tulisan blok warna merah itu. Nah, token. Nah, GGV itu kalian masukkan. GGV UFP. Nah, jika seperti ini kalian bisa memulai ujian. Nah, setelah kalian mengeklik mulai ujian ini, maka nanti di sini akan muncul pop up atau notifikasi bahwasanya usek.smp Miyoshi online meminta Anda untuk mengaktifkan kamera. Kalian pilih izinkan. Ya, ingat, kalian pilih izinkan. Jika nanti kalian pilih blokir, otomatis akan terlempar. Itu ya. Otomatis akan terlempar dan tidak bisa mengerjakan soal. Karena ini saya sebelumnya sudah mengaktifkan perizinan, jadi saya tidak perlu mengaktifkan kembali.
Ini saya klik saja mulai ujiannya. Nah, setelah saya klik menu tombol mulai ujiannya tadi, maka saya diarahkan untuk mengerjakan soal. Nah, jika sudah sampai di pengerjaan soal seperti ini, kalian tidak diperkenankan untuk membuka tab-tab baru, apalagi membuka aplikasi yang lainnya gitu. Jika kalian masih bandel membuka tab baru atau aplikasi baru, maka sistem akan mendeteksi otomatis dan memblokir aktivitas ujian kalian. Akibatnya nanti kalian tidak dapat melanjutkan mengerjakan soal gitu. Hanya jika muncul seperti ini, kalian fokus saja mengerjakan. Jika ada notif WA atau notif apalah kalian abaikan saja. Kalian fokus di pengerjaan soal. Nah, gitu. Saya contohkan aja. Saya mengerjakan. Ya. Untuk posisi kamera harus sejajar dengan ini loh. Nah, segini. Nah, seperti saya ini, saya contohkan ini. Harus pakai seragam sekolah karena nanti aktivitas selama pengerjaan kalian terekam. Jika ada hal mencurigakan, nanti pengawas akan mengasih sanksi ke kalian, akan mendapatkan sanksi jika tidak melaksanakan mentaati tata tertib ujian yang sudah ditentukan. Kalian harus memakai seragam, wajib kelihatan muka seperti ini, tidak diizinkan untuk membuka tab baru, apalagi membuka aplikasi lain. Jika ada notif WA atau abaikan saja, kalian fokus mengerjakan dulu, nanti kalau sudah boleh membuka WA gitu. Kalau ini sudah, saya contohkan mengerjakan. Ini saya contohkan ya, bagaimana jika saya melanggar dalam artian saya membuka tab baru atau membuka aplikasi lain. Nah, ini kan saya masih bisa mengerjakan ujian. Nah, ini saya contohkan membuka tab baru saja. Tab baru. Nah, tab baru, kemudian saya buka Google. Nah, buka Google ini saya kembali lagi ke halaman pengerjaan saya. Nah, nanti akan muncul notifikasi begini. Hai Fakrul, telah melanggar tata tertib ujian. Untuk sementara Anda tidak bisa melakukan aktivitas ujian, silakan konfirmasi ke pengawas ujian. Setelah Anda konfirmasi ke pengawas ujian, silakan klik tombol refresh. Jika kalian klik tombol refresh seperti ini, ya tidak akan bisa tetap. Nah, tetap akan seperti ini, tidak bisa karena kalian telah melakukan kecurangan atau membuka tab baru maupun membalas WA atau membuka aplikasi yang lainnya begitu. Solusinya begini, laporkan pengawas, hanya diberikan kesempatan 2 kali. Jika melebihi 2 kali tidak ada toleransi kembali. Nah, seperti ini kalian tidak diizinkan untuk melanjutkan ujiannya karena 2 kali kalian telah melanggar tata tertib ujian. Itu hanya diberikan toleransi 2 kali gitu. Jika melebihi itu maka kalian tidak akan bisa mengerjakan ujiannya karena atas kesalahan kalian sendiri. Sudah dikasih tahu tata tertibnya begini malah kalian langgar, itu akibatnya seperti itu gitu. Karena ini saya contohkan. Nah, saya copot pengingatannya dulu agar saya bisa di pengawas, agar saya bisa melanjutkan mengerjakan soalnya. Jika sudah, maka saya akan refresh. Nah, kini saya bisa melanjutkan kembali karena atas persetujuan pengawas ujian begitu anak-anak. Nah, mengerjakan saja.
jika sudah, kita klik tombol selesai. Nah, maka akan muncul konfirmasi seperti ini. Hai Fakul, Anda telah menyelesaikan ujian ini. Statistik nilai belum dapat ditampilkan dan proses pengolahan nilai. Silakan hubungi untuk lain. Nah, jika muncul seperti ini, kalian sudah berhasil mengerjakan soal pada mapel TIK. Begitu, kalian klik saja keluar. Nah, jika kalian klik pilih ujian lagi, nah tidak akan muncul jadwal yang tadi, maka statusnya kalian sudah berhasil mengerjakan ujiannya atau sudah berhasil menyelesaikan ujiannya. Baik, begitu ya, tinggal tunggu jadwal ujian selanjutnya. Begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada informasi yang saya sampaikan ini kurang jelas atau masih bingung, kalian bisa tanya-tanya saja ke grup saja, ke grup itu kelas 9, jangan japri, biar nanti yang lainnya bisa tahu juga itu. Nanti insya Allah saya akan jawab gitu. Nah, itu. Baik, saya akhiri saja ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Fakhrul Ulum, billahi fil sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.